saja ya. Dari awal Zulhijjah kita sisir terlebih dahulu amalan yang dilakukan pada hari ini, seperti kata Rasulullah SAW, sumu yauma tasumun wa aftiru yauma tuftirun wa dhuhu yauma tudhun. Berpuasalah kamu ketika masuk bulan puasanya, berbukalah kamu saat bulan berbuka sudah datang, dan berkurbanlah kamu saat hari-hari kurban sudah datang. Bapak, Ibu yang kami muliakan, amalan itu besar pahalanya kalau di waktunya. Amalan itu besar waktunya, pahalanya kalau di waktunya. Pahala tahajud kapan paling besar pahalanya, Pak? Pada jam tahajud. Coba di jam duha salat tahajud. Bingung malaikat, mau catat apa enggak nih, orang bingung nih orang. Salat tahajud itu besar pahalanya di waktu jam tahajud, yang paling utama di sepertiga malam terakhir. Puasa Senin Kamis besar pahalanya pas hari Senin, pas hari Kamis. Coba niatnya puasa Senin Kamis tapi puasanya hari Selasa, ini orang bingung. Jadi amalan kurban cuma adanya di Idul Adha, ya, adanya di Idul Adha. Wahai Bapak Ibu, pada saat sekarang ini amalan mengalahkan amalan orang-orang yang mengatakan umroh, ya, haji segala macamnya. Tidak, bagi orang yang tidak berangkat haji, amalan yang paling besar mengalahkan jihad adalah berkurban. Ini amalan berkurban. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, berkurban, saya ingin luruskan lagi sesuatu. Alhamdulillah saya dapat kabar baik tadi di masjid ini. Masjid Raya untuk tahun ini berapa belas ekor tadi? 17 ekor. Tahun ini 19 ekor. Allahu Akbar. Banyak itu. Tahun yang lalu 17 ekor, tahun sebelumnya 15 ekor. Jadi naik terus ya. Naik terus. Kita bangga tentunya. Tapi 15 ekor apa? 17 ekor apa? 19 ekor apa? Pasti sapi. Betul? Pasti sapi. Pertanyaan, awal syariat kurban ini kapan Bapak Ibu dengar? Pasti kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ketika Allah mengatakan, hai Ibrahim, aku terima pengorbananmu, aku akui cintamu padaku, aku terima niatmu, tetapi aku gantikan putramu dengan bikabashin, ya, dengan seekor lembu yang sehat dan gemuk. Sejak saat itu syariat kurban jatuh dan dimulai. Dan kurban itu adalah bikabash, bikharuf, dengan seekor lembu di 4 imam mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Semua mazhab mengatakan lembu terlebih dahulu. Lembu. Ketika lembu tak ada baru kambing, karena kambing levelnya di bawah lembu. Saya pelihara lembu, Pak. Daging lembu itu lebih enak, lebih lembut, lebih, ya Allah, pokoknya dimakan pun jauh lebih tidak berbau, ya. Nggak ada lembu baru kambing. Ketika kambing juga habis, stoknya habis, baru boleh gotong royong di seekor sapi untuk 7 orang. Jadi sapi itu paling belakang. Lah kalau kita di Indonesia apa dulu? Sapi dulu. Udah habis sapi baru cari kambing. Kebalik, Pak. Habis kambing kalau ada lembu kebalik. Maaf ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti dengar nih ceramah para dai dan ustadz kita. Setiap orang yang berkorban itu dihitung per helai lembu bulunya. Kalau kita hitung-hitung bulu ini, 1 ekor lembu yang gemuk dan sehat, hitung bulunya banyakkan mana dibandingkan dengan 1 ekor sapi, lalu di kulitnya itu dipotong dibagi 7, dihitung mana yang diadu bulu sapi yang dipotong bagiannya untuk kita, dan 1 lembu diadu mana yang banyak bulunya. Kalau hitung bulu nih pasti banyak yang lembu. Lembu itu apa? Di atas kambing yang kayak biri-biri ya, yang kayak biri-biri kan itu kibash ya. Ini
kharuf ya. Kalau kambing itu di bawahnya. Kambing itu agak bau, dagingnya juga agak sedikit keras. Tapi kalau lembu lembut. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, itu urutannya ya: domba, kambing, sapi. Enggak ada sapi baru onta. Jadi urutannya begitu. Ya, coba tanya pada seluruh ustaz-ustaz kita yang dari Timur Tengah yang membahas kitab kuning, yang membedah kitab-kitab fikih, urutannya begitu: domba, kambing, sapi, baru onta. Kalau di Indonesia onta nggak ada, kerbau. Itu urutannya wahai Bapak Ibu. Nah, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sah semuanya. Mau gabung di sapi sah, berpahala selama ikhlas, hartanya benar, semuanya berpahala. Tapi kalau kita mau hitung-hitungan besar pahalanya yang mana, saya hanya serahkan urusan ini pada Allah. Hanya saja ke depan kalau bisa sudah ada peternak-peternak domba bermunculan di mana-mana, mempersiapkan domba untuk kurban dan akikah. Domba untuk kurban dan akikah ke depan tahun-tahun berikutnya. Kalau sudah habis semua domba, stoknya dah habis, kambing udah habis, baru kita lari ke sapi. Begitu Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Dan untuk kita di Indonesia sekarang, syukur ya Allah, ya Rabb. Saya lihat orang Indonesia ini nggak miskin lah, nggak miskin. Kenapa nggak miskin? Covid 1 tahun, Covid 2 tahun, kita pikir ekonomi orang Indonesia udah jatuh. Pas selesai Covid, umroh langsung membludak, orang Indonesia semua isinya. Ketika haji dibuka, ketika ONH+ dibuka, harganya udah hampir 300 juta satu porsi haji furoda, Pak. Banyak, ada ratusan yang menjual visa haji furoda 280 juta, 300 juta, laku habis semua sampai kurang. Allah, berarti orang Indonesia ini kuat-kuat ekonominya. Ekonomi kita ini bagus sebenarnya. Untuk kurban bagaimana? Untuk kurban ini berapa orang nih semua? Ini kira-kira berapa? Anggaplah di sini ada 300 orang, anggaplah 400 orang. Satu keluarga ada suami dan istri. Kira-kira suami bisa nggak berkurban 1 ekor, istri bisa nggak 1 ekor? Standar misalnya apa Bu ya? Ada nggak standarnya? Ada. Apa itu? Bila di rumahnya untuk stok makan dan minum serta kebutuhan wajib keluarganya sudah terpenuhi dan dia punya tabungan, maka dia sudah wajib untuk berkurban. Hamba-hamba Allah dari mana tahu itu wajib? Apa kata Rasulullah? Orang yang mampu berkurban tapi dia tidak mau berkurban, nggak boleh ikut sholat bareng dengan kami. Tak boleh ikut sholat bareng dengan kami. Man lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang tidak mau ikut berkurban padahal dia orang yang mampu, jangan coba-coba mendekati tempat sholat kami. Dilarang oleh Rasulullah, marah Rasulullah. Dia mampu tapi dia tidak berkurban. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, untuk berkurban ini banyak yang akan berkata, memang berkurban sekarang 2.700.000, 2.800.000, kemana kami mau cari duit sebanyak itu? Saya bertanya, adakah di antara kita orang yang merokok satu hari habis 1 bungkus? Rata-rata harga rokok satu hari itu 20.000. Kalikan 1 bulan dah 600.000. Kalikan 10 bulan sudah 6 juta. 12 bulan jadi 7.200.000. Kalaulah dia potong 20.000 merokok sehari, besok ini 10.000 aja. Yang 10.000 ditabung untuk kurban. Sampai itu dapat malah domba yang gemuk, domba yang sehat insyaallah ya. Dia dapatkan bergabung di kurban yang terbaik. Berarti nggak ada cerita nggak bisa, nggak ada cerita nggak sanggup berkurban. Ibarat Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan dagingnya dari kita, dan memang nggak sampai kepada Allah. Allah juga tidak butuh dengan darahnya, dan juga semuanya itu la yanalallahu luhumuha wala dimauha, takkan sampai kepada Allah dagingnya, tidak pula darahnya.
Tapi yang sampai kepada Allah apa? Ketundukan kamu, kepatuhan kamu dalam menjalankan perintah. Saya perintahkan kamu jalankan. Nah, ketaatan kamu itu, takwa kamu itu yang sampai kepada saya. Orang yang disuruh tapi tidak mau. Pak, Ibu, saya baca hadis. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Seluruh umatku pasti akan masuk surga. Senang gak hati Bapak Ibu dengar hadis ini? Seluruh umatku pasti masuk surga. Tapi sayang hadisnya nggak titik sampai di situ ya, koma baru. Illa man aba, kecuali yang aba, kecuali yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, wa fi riwayah wa man aba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang ketika aku suruh dia patuh, orang yang ketika aku perintahkan dia jalankan, orang yang ketika aku larang dia berhenti, itulah umatku yang pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi orang yang aku suruh dia tak jalan, aku perintahkan dia tak kerjakan, aku larang malah itu yang dia buat, faqad aba, itulah umatku yang enggan, dialah yang tidak akan masuk surga. Sekarang kita disuruh oleh Rasulullah, kurbanlah kamu, berkurbanlah kamu. Saya tidak percaya kalau ada sepasang suami istri berkata, kami tak mampu, masing-masing punya HP, ngisi pulsa tiap sebentar, di rumahnya ada televisi, ada internet, ada motor, ya. Lalu dia mengatakan tidak mampu, cincinnya memasang cincin, jarinya ada cincin emas, dia memakai gelang emas, memakai anting-anting dan memakai kalung. Dia berkata kami tidak mampu. Maka orang yang macam ini, fala yaqrabanna musallana, dia tidak boleh mendekati tempat-tempat salat kami. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kami berikan kepadamu nikmat Al-Kautsar. Nanti telaga Rasul yang akan kita minum di dunia, nikmat yang banyak. Fasalli, salatlah kamu, wanhar, dan sembelihlah. Salat Idul Adha lalu nyembelihlah. Salat Idul Adha nyembelihlah. Orang yang tak ikut nyembelih padahal dia mampu, tak boleh ikut salat Idul Adha. Dia mampu tapi dia tidak ikut, maunya cuma nerima daging kurban, fala yaqrabanna musallana, tak usah. Padahal Bapak Ibu kan tahu salat Idul Adha itu anak kecil suruh ikut, wanita yang sedang dipingit, yang sedang hamil, yang sedang menyusui, wanita tua, laki-laki yang sakit, semuanya suruh datang meriahkan syiar salat Idul Adha. Tapi ada orang yang memang dilarang. Ternyata dalam daftar si A, si B, si C umpamanya tidak boleh ikut gabung. Kenapa? Dia tidak ikut dalam daftar orang yang ikut kurban. Macam itu Pak. Kalau seandainya hiduplah Rasulullah zaman sekarang, kami tidak mendengar ada sahabat-sahabat yang tidak ikut kurban Pak, kecuali yang betul fakir dan miskin, baru mereka enggak ikut. Asal mereka sedikit saja punya kemampuan, mereka akan berkurban. Buya, boleh enggak kami sekeluarga patungan, kami satu keluarga patungan untuk berkurban ikut di satu bagian? Saya jawab, bismillah. Maju nanti atas nama Bapak, umpamanya nama Bapak Ustadz Muhammad, Ustadz Zulkifli, ya. Kita maju, padahal kita nggak mampu. Tapi kalau patungan sekeluarga mampu, maju saya. Nanti ketika nyembelih, tiru Nabi Muhammad SAW. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Jadi Nabi ketika mau menyembelih, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad dan juga seluruh keluarganya Muhammad. Bismillah, Allahu Akbar. Nyembelih beliau, ya. Jadi patungan kalau memang betul tak mampu. Kalau mampu, istri satu, suami satu, nanti anak juga ajak, yuk nak kurban satu. Saya rasa Masjid Al-Falah bisa 200 ekor nih satu tahun.
Bisa 200 ekor, bisa 250 ekor. Oh, masyarakat seramai apa sekitar sini. Tiap masjid banyak. Memang ini hari makan-makan. Lalu dagingnya dikemanakan? Itu kaji lain lagi. Bahkan apa kata para sahabat? Kami di waktu susah kami langsung habiskan daging kurban. Tapi ketika daging kurban menjadi banyak, kami sampai menyimpannya. Jadi boleh disimpan, mau 3 hari, mau 1 bulan, mau 3 bulan, asal ada freezer aja boleh disimpan. Ketika udah melimpah Pak, udah dikirim ke sana, udah dapat semuanya, maka boleh nyimpan. Tapi kemarin saya dapat info di Payakumbuh, Bukit Tinggi, sedang keliling ini ada beberapa syekh dari Palestina. Harga 1 ekor kambing sapi kurban 35 juta. Kalau di Palestina 2 kali lipat kita. Harga 1 ekor domba itu adalah 5 juta rupiah. Nah, kalau memang sudah kebanyakan kita, kan judulnya tadi kalau sudah kebanyakan di kita lemparlah ke sana lagi. Tolonglah saudara kita di Palestina agar mereka bisa menikmati makan daging kambing, daging domba, daging sapi, ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini tentang masalah berkurban di Indonesia. Setiap kita ikutlah, masih ada waktu. Buya, kami dengar kabar, kami dengar cerita nih, ada pengajian entah siapa dulu yang menyampaikan, kalau dulu waktu kecil kita belum diakikahkan bapak ibu kita nggak boleh ikut kurban sampai kita akikahkan diri kita dulu. Saya balik bertanya, siapa ya yang memfatwakan itu? Siapa ya yang ngajarkan itu tuh siapa? Siapa ya nabinya? Kalau masih Nabi Muhammad nggak pernah ngajarkan itu. Kalau kita belum diakikahkan oleh bapak ibu kita, itu amalan yang menjadi beban dipikulkan oleh Allah ke pundak kedua orang tua kita. Kalau memang kita belum diakikahkan, ya sudah. Memang rezeki orang tua kita untuk mengakikahkan kita nggak ada. Lah kalau kita diberi Allah kemampuan, berkurbanlah kita. Nggak ada hubungan dengan akikah. Walaupun boleh seandainya ayah bunda, dulu kan kami, kata ayah bunda, karena miskin, ayah bunda gak sanggup akikahkan kami ini, saya sedekah ayah, saya sedekah 5 juta, ayah akikahkanlah saya. Walaupun dalam mazhab, salah satu mazhab ulama Syafi'i mengatakan boleh, nggak apa-apa, karena memang orang tua tak mampu, anak boleh sedekah ke orang tuanya agar orang tuanya mengakikahkan dirinya. Walaupun itu dikatakan boleh, ya sudahlah, jalankan. Tapi yang penting berakikah tidak ada hubungannya dengan berkurban. Gitu Pak. Jadi saya sedikit menyelesaikan beberapa permasalahan yang rumit. Termasuk orang yang bertanya, boleh nggak nanti besok kita kurban langsung nyampur dengan dengan akikah? Atau boleh nggak kurban kita besok nih untuk kita semua dagingnya, nggak kita bagi-bagi sama orang? Boleh nggak untuk kita? Apa kata Ibnu Abbas? Adapun kurban kami biasanya kami bagi 3. Sepertiga untuk kami, sepertiga untuk keluarga besar kami, sepertiga untuk masyarakat. Ini kata Ibnu Abbas. Nah Bapak bagaimana? Mau semuanya untuk kita? Tafadhol. Yang diperintahkan itulah sembelih, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dagingnya untuk siapa? Mau untuk kita, mau untuk keluarga kita, tafadhol. Mau dibagi semuanya untuk kaum muslimin, lebih bagus. Jadi semuanya lapang. Ya, enggak ada cerita, oh cuma bolehnya 1 kilo aja, cuma bolehnya sepertiga saja. Enggak ada batasan seperti itu. Kaum muslimin, lapang betul ini sebenarnya. Wahai hamba-hamba Allah yang saya muliakan, saya cintai, dan semoga Bapak Ibu semuanya masih ada waktu. Itu Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami cintai. Sekarang kita di akhir zaman. Nah, tadi ada sahabat kami yang bertanya, gimana mengkaitkan kurban ini dengan akhir zaman? Kata saya, gampang. Kalau harus ada akhir zamannya juga saya sebutkan, gampang. Sekarang kita di akhir zaman, kita berkurban, kurban akhir zaman. Selesai kan? Ini kurban akhir zaman. Penyembelihnya penyembelih akhir zaman. Imamnya imam akhir zaman. Ustadznya ustadz akhir zaman. Namun hubungannya apa? Bapak, Ibu, ekonomi kita tidak selamanya masih terkendali. Ini yang mau saya sampaikan. Tidak selamanya. Semoga saya keliru, mudah-mudahan saya salah, amin. Kalau dalam perhitungan dan analisa saya nggak nyampe tahun-tahun di jari tangan yang 5 ini ya,
semua perekonomian seluruh dunia hancur, Pak. Seluruh perekonomian sedunia hancur. Kita takkan bisa lagi seperti sekarang ini, bisa berkurban, bisa menikmati daging, ya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi saya katakan, semoga analisa ini salah, semoga pandangan saya ini tidak tepat dan tidak terjadi, amin. Tapi sebagai orang yang meneliti, yang mempelajari, yang menganalisa dan melihat keadaan dan fakta sesuaikan dengan hadis Nabi, saya merasa di jari tangan yang satu ini, kurang dari 5 tahun ini, mungkin 1 tahun ini atau 2 tahun ini, semua perekonomian dunia akan hancur dan kita cuma tinggal kenangan. Oh, besok Idul Adha, jangankan untuk ikut berkurban, kita saja mikir apa yang bisa kita makan hari ini. Stok gandum seluruh dunia sudah menjadi langka, ya. Di Mesir saja sudah panik. Sisi mengatakan paling lama bertahan 6 bulan ke depan, lalu kita akan pusing habis bagaimana cara memenuhi kebutuhan biji-bijian, gandum dan sebagainya. Arab juga sudah mulai kolaps dalam masalah kebutuhan makanan pokok dan seterusnya. Walaupun duit ada, Pak, tapi yang mau dijadikan makan itu nggak ada. Dan perang yang akan terus melebar. Jadi hubungannya apa? Maksud saya begini, siapa yang mengingat Allah, siapa yang beribadah sesuai dengan perintah Allah ketika dalam keadaan lapang, di saat sempit Allah langsung ingat kepadanya. Siapa yang ketika bisa ikut dalam kondisi dia mampu, dia ikut. Ketika dia sudah tidak mampu, kondisinya emergensi, saat darurat, dia sekali saja menjerit kepada Allah, Allah prioritaskan menyelamatkannya. Man dzakarani fi usri dzakartuhu, man dzakarani fi yusri dzakartuhu fi usri. Siapa yang mengingat aku di masa-masa lapangnya, di masa-masa rezekinya mudah, dia kurban, dia berinfak, dia bersedekah. Ketika saat sempit, ketika saat susah, nyawanya terancam, aku terlebih dahulu akan menyelamatkannya dan memprioritaskannya. Begitu, Pak. Sekarang kita ini masih sanggup. Yang masih sanggup, keterlaluanlah kita di dalam menabung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dapat, kita yang ikut kurban, kita usulkan ke panitia, Pak Panitia, kenapa cuma 2.500.000? Kenapa kita tidak cari sapi yang tergemuk, yang tersehat, yang bisa setengah ton, ya, yang bisa 500 kg, 600 kg. Walaupun kita kurbannya 3,5 juta satu orang, nggak apa-apa, kami siap, kami ikhlas. Cari yang terbaik, Pak. Itu kalau kita mampu, ya. Kalau tidak mampu, ya nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa dengan harga 2.500.000, hanya dengan seekor kambing yang ramping, yang sederhana, ya. Sebenarnya selagi kita mampu, pilihlah yang terbaik, karena apa yang kita berikan dijamin oleh Allah, Allah kembalikan 10 kali lipat. Apa yang kita berikan Allah jamin Allah kembalikan 10 kali lipat di dunia. Sementara di akhirat berbunga dan terus berbunga, berbunga dan terus berbunga. Apa yang Bapak infakkan, apa yang Bapak Ibu sedekahkan di dunia, di sisi Allah terus berbunga, berbunga, berbunga. Nanti ketika di tabungan kita lihat di akhirat, thaqulat mawazinuh, berat timbangannya, karena dia terus berbunga. Sementara di dunia Allah kembalikan 10 kali lipat. Jadi Bapak Ibu yang kami cintai, waktu kita masih ada, mari, ya, kalau kata orang Malaysia, jum, ya, jum rame-rame, kita sama-sama untuk ikut berkurban. Masih ada waktu. Dan ingat, kalau kita sudah berkurban, dah berniat kita untuk kurban, kita sudah setitipkan ke masjid, masjid sudah belikan kurbannya, sejak itu larangan-larangan orang sedang ihram berlaku untuk kita, Pak, sampai hewan kita disembelih, ya. Larangan-larangan kita sedang ihram berlaku untuk orang yang akan ikut kurban sampai hewannya disembelih. Itu perlu diperhatikan. Mudah-mudahan penyampaian kami yang sebentar dan sederhana ini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu bahwa kita tidak akan lama bisa menikmati suasana macam ini. Selagi masih ada, ikutlah, ya. Selagi masih bisa, jangan ketinggalan. Sekarang wahai Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun depan masih ada rezeki. Kalau ternyata sudah kompak dunia, kalap semuanya, sudah sulit ekonomi seluruhnya,
kita tidak pernah menyesal. Alhamdulillah, tahun yang lalu, beberapa tahun sebelumnya, tiap tahun saya ikut kurban dulu. Sekarang seluruh manusia di bumi sudah tak bisa lagi kurban. Kita punya kenang-kenangan manis, Pak. Jangan sampai nyesel. Ya Allah, kalaulah sekarang ekonomi saya, kalaulah sekarang duit saya, kalaulah sekarang Bapak tidak akan bisa lagi. Kata Rasulullah, penutup ya, apabila kamu nanti akan mendapati suatu zaman orang-orang membawa hartanya ke sana kemari untuk disedekahkan, tapi sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima. Kata Rasulullah, setiap orang berkata, dulu saya perlu